game ketiga kita di Purgatory. Yes, untuk di Purgatory tampaknya ada penumpukan di crossroad dan untuk di area pulau kiri bawah juga sedikit penuh, di mana untuk pulau bawah juga ada beberapa penumpukan nih. Nih, gue lihat ya dari map Bermuda. The Pillar sama The Prime entah kenapa suka sekali nempel-nempel berdua. Mental tabrak lari dan sudah ada satu Giant Esports yang bakal bertemu dengan dari Boom Esports nih, Ma Abigail. Betul sekali, dan Giant Esports di sini juga akan kehilangan satu member yang sekaligus dua terkenok. Tersisa Giantin sendirian yang akan berhadapan dengan Serigala yang lapar. Langsung ditembakin lagi, sudah ada di thread kenoknya. Tapi sayang sekali dari Tin gak punya healing, gak punya apa-apa. Glow pun gak punya, cuma punya senjata yang dia pegang sama badannya dan juga harga diri sebagai seorang pro player Free Fire. Langsung dikejar, maybe yes, maybe no, maybe kill, maybe not. Tapi sayang sekali Giant Esports akan tereliminasi di posisi ke-11. 4 poin kill untuk Boom Esports di match ketiga Purgatory. Wow. Ini di awal match aja, untuk di match ketiga aja udah 2 tim yang hilang. Dimana juga tadi kita melihat POV dari garis pesawatnya aja, pilotnya lemes banget. Lemes banget. Padahal ini puasa yang penuh menjadi bulan berkah gitu kan, harusnya semangat dong pilotnya. Masa cuman dipotong doang sebagian pulaunya Nah itu. Cuman pulau Marble Works doang yang dikasih. Jadi pada penumpukannya di Marble Works sama di pulaunya Sentral. Betul. Gitu kan. Apalagi tadi kalau nggak salah ya di area Sentral sama Fire Brigade itu ada 4-5 tim yang udah bertengger di sana. Termasuk yang namanya mirip tuh. TPTP. TPTP. TPTP, iya betul. TPTP ya. TPTP kan kalau misalnya kita suka ngomongnya bahasa anak 90-an nih ya. Nah, Tebara pesona. Bukan. TPTP biasanya kalau kita beli gorengan, TPTP yuk. Oh iya, patungan. TPPT. Patungan, bener. Kebalik ya, TPTP ya. Tapi apa, itu patungan buat beli gorengan nanti buat buka puasa ya. Betul. Jadi buat kalian semua yang di rumah, mendingan kalian share nih videonya ya kan, tonton rame-rame, tapi jangan sambil dibeli gorengan, belum buka, belum azan ya, jangan. Belum. Tapi ngomongin soal update Free Fire yang terbaru nih, gue juga pengen nanya sama para survivor yang lagi nontonin. Menurut kalian dengan adanya buff Wukong, ini bener-bener menggeser meta Chrono atau enggak? Nah, sebelum menggeser meta Chrono atau enggak, kita coba bakalan lihat dulu ke arah Sentral, di mana ada RRQ Legalot yang bakalan masuk dengan mobil, tapi ada satu Pac-Man menggunakan satu AN94-nya mencoba terus memberikan pressure ke arah tim lawannya, di mana kita melihat ada Sas Mizu yang akan menjadi target untuk tim RRQ, Ma Abigail. Yes, dan dari RRQ Legalot sendiri juga membuka informasi yang sangat padat dan mahal untuk RRQ ya. Jadi dia keliling dengan kendaraan itu ngasih tahu, oh ini ada di rumah ini, oh ada di rumah situ. Nanti kita bisa cegat dari sini. Mobilnya pun sudah terbakar, sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya udah, tinggal dari 3 member RRQ Hades lainnya set up. Betul. Dan kalau kita melihat dari skill setnya Legalot ya, kita melihat ada Misha yang dipakai. Karena tadi melihat, kalau kita tahu mobil Jeep itu salah satu vehicle yang cukup lambat untuk pergerakannya. Tapi dengan Misha menambahkan movement dari kendaraan tersebut dan menghindari tembakan-tembakan yang datang ke mobil itu, jadi bisa buat dihindari. Jadi itulah skill Misha yang digunakan oleh Legalot, dan itu menjadi satu pergerakan dari Legalot untuk mencari tahu beberapa setup posisi yang dilakukan oleh Sesmizu. Dan kita melihat di sini Fung agak sedikit terkunci karena benar-benar dijagain, diketatin posisinya Fung sendiri untuk nggak bisa kemana-mana, nggak bisa membackup temannya di area lantai dasar. Karena di sini penggunaan dari Pac-Man sendiri itu udah pakai dari Pac-Man menggunakan SKS-nya, di mana SKS sendiri kita melihat ada satu skill set yaitu Rafael, yang di mana Rafael sendiri itu adalah skill yang aktif. Tapi Fung pun ternyata harus terjatuh oleh sang kapten dunia atau sang kapten terkuat di bumi ya. Iya, dan langsung saja dikonfirm kill sama Legalot. Dan Bara pun juga gak sempat memberikan backup. Apalagi Fung sendiri juga pastinya kaget ya. Lagi ngepron kan ngelihat ini RRQ di mana? RRQ di mana? Tahu-tahu surprise. Assalamualaikum. Panik gak guys? Panik gak? Masa enggak? Ya ampun.
Ya ampun, tapi Ya nggak apa-apa. ampun. Di sini sudah ada satu set posisi juga dari Legalot untuk langsung naik ke arah atas dan udah bertemu sama Thanos, yang dimana Thanos mempunyai satu kedudukan yang cukup tinggi, memberikan satu vision ke arah teman-temannya untuk memberikan posisi dari RRQ sendiri. Dan udah ada satu bara yang melakukan satu backup dan udah pecah war di sini sama Ya, Abigail. sudah pecah war, tapi sayang sekali Pac-Man bertemu dengan Jojo dan langsung terkenok begitu saja. O'Connor dan Valence akan mencoba menyusul, tapi ada Thanos dan Bara dari belakang yang siap-siap mencegat. Legalot pun akan masuk dengan motor yang langsung ngoeng masuk Pak Eko. Legalot bertemu dengan Bara dan juga Thanos, terjadi tembak-menembak sini. Thanos juga masih sehat, masih coba nembak-nembakin lagi ke arah RRQ Hades. Sementara itu dari ses dengan 5 poin kill yang mereka punya, berhasil men-takedown sang kapten terkuat di bumi. Legalot pun gak bisa selamat, langsung dipulangkan ke lobby. Dari RRQ Hades akan cukup buntung. Valence pun juga akan menyusul. Ini yang menyisakan Pac-Man sendirian saja kah? Oh tidak, ternyata masih ada 2 member, masih ada O'Connor, masih ada Pac-Man. Tapi ternyata dari Bara akan coba keliling lagi, cari lagi, tarusin aja, keliling terus. Dan langsung saja Thanos dengan senjata yang dia miliki dan juga ada bareta yang dimiliki oleh Jojo menghantam habis RRQ Hades. Wow. Ini kalau kita melihat team fight yang dilakukan oleh Sesmizu dan juga RRQ, kuncinya ada di Jojo. Ya. Karena Jojo tadi berhasil mendapatkan sarang Pac-Man, yang artinya Pac-Man sendiri menjadi satu orang yang cukup baik menggunakan senjata jarak jauhnya untuk bisa melakukan satu pressure atau satu posisi yang bisa mengelok posisi dari Sesmizu sendiri, dan akhirnya ditaunting sama Jojo. Dan Jojo di sini dari Sesmizu juga bagus banget, benar-benar covernya cepat banget. Dan kalau kita lihat juga dari posisi RRQ ini benar-benar terpisah cukup jauh. Tapi kita melihat di sini ada Siren Wings yang mendapatkan MVP-nya dengan 4 poin kill. Wow. Waduh, tapi kalau misalnya kita flashback sedikit lagi ke war-nya antara RRQ Hades dan juga Sesmizu ya, gue merasa pergerakan dari RRQ Hades itu sebenarnya udah bagus. Dia ngasih pressure mental ke Sesmizu duluan, ya kan? Apalagi dikasih shock therapy, di mana Fung sendiri yang ada di posisi tertinggi langsung dikejutin dengan pergerakan Legalot, langsung di take down. Itu kan sebenarnya sudah jadi keuntungan untuk RRQ Hades, tapi sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan karena untuk perang short range ya ini dimenangkan oleh Sesmizu. Nah, tapi ada kedatangan tamu lagi di mana seorang Aero atau tim Aero Wolf yang bakalan menghantui Sesmizu. Black di sini, pembalap kita mendapatkan satu kepala dari seorang Thanos dan bakalan dikonfirm kill dengan granatnya sama Abigail. Iya, dan dari Sesmizu sendiri juga tampaknya akan sedikit kocar-kacir di mana mereka juga tersisa 2 member. Sementara itu dari Aero Wolf penuh 4 orang full squad, dan dari Sesmizu gue lihat ini dia udah mulai tarik mundur karena menurut gue juga udah nggak worth it dia terlalu lama di sana. Lantai 2-nya juga udah di-invade kan, Bor? Betul, nggak worth it. Dan juga Aero Wolf kan baru datang dari pulau seberang, dari pulau tetangga gitu kan. Jadinya kalau dilanjutin lagi mungkin Sesmizu ada di peringkat ke-10 gitu ya kan. Jadi sangat disayangkan banget. Tapi balik lagi kita melihat kalau kita berbicara set karakter yang ada di Free Fire, ini benar-benar perombakannya sangat luar biasa berbeda sih, Mak. Iya, Halcyon sendiri juga dia bawa Wukong loh. Bawa Wukong, karena Wukong sendiri, wah, walaupun lu punya cooldownnya lama 220 detik, kalau sekalinya lu kenokin ke reset, Nah itu dia, dan itu benar-benar mengganggu banget terutama untuk short range fight ya. Betul. Jadi ini benar-benar menggeser meta Chrono sesuai dengan permintaannya para survivor. Yang malah itu Chrono tolong di nerf dong. Nerf Chrono, hapus Chrono. Nih dikasih nih tandingannya. Nih dikasih Chrono di nerf ya kan, Wukongnya dihadirin lagi. Dikasih buff lagi. Padahal dari sejak Wukong dirilis oleh Garena Free Fire sebenarnya dia nggak terlalu banyak dipakai kan? Betul. Karena dulu itu dia nggak sekeren sekarang sih kan? Cuman dengan buff yang diberikan ini benar-benar membuat semua orang yang short range fight menggunakan Chrono ataupun dia juga dulunya sempat menggunakan Alok, ini udah harus mikir keras lagi gimana caranya mereka beradaptasi dengan meta Wukong yang terbaru. Mereka harus mikirin lagi gimana untuk set dari skill yang bisa cocok dengan Wukong sesuai dengan gameplay tim masing-masing. Betul. Jadi ini kalau gue sendiri ya, pribadi gue, kalau dari skill setnya Wukong sendiri ini menurut gue Wukong menjadi salah satu karakter yang bisa dipakai buat racer sih. Karena balik lagi sekarang gue lihat banyak banget orang-orang udah lincah banget nih permainannya menggunakan Wukong. Ketika dia dapat satu knock dia langsung berubah lagi jadi Wukong. Dia coba buat nunggu timingnya musuhnya buat muncul lagi baru dia langsung tembak. Karena menurut gua Wukong sendiri nggak perlu lo harus jumpsuit, tapi setidaknya lo tapping aja tuh udah berubah jadi manusia. Nah itu. Nah jadi udah dapetin satu knock reset, dapat satu knock reset. Jadi udah kayak udah OP banget sini Wukong nih. Jadi emang udah jadi satu skill karakter yang benar-benar difavoritkan untuk sekarang. Karena menurut gua ya kalau Wukong
udah kayak begini ya nggak perlu lagi lu khawatir masalah cooldownnya gitu kan. Betul. Dan di sisi lain pun juga kalau dari karakter yang ada di Free Fire sekarang gue melihat ada skill Awakening. Awakening kan biasanya kan terpisah sama skill dasarnya, sama Kelly atau enggak si Hayato. Sekarang digabungin, sekarang disatuin, jadi lu bisa pakai skill Awakening sama skillnya si Kelly. Gitu. Jadinya bakal ada dua skill set dari karakternya. Tapi kita melihat dulu di sini ada dari The Pillar, ternyata dari Ian 666 udah bertemu dengan Rimo dan sudah adu trading damage ke arah Rimo. Iya, tapi sementara itu juga tadi dari The Pillar sempat terkena satu membernya itu Mei Putra, cuma berhasil di revive, dan dari Rimonya akan ini melakukan pergerakan yang cukup berani ya. Mereka melakukan formasi 1-3 di mana 3 member Rimo Arjuna langsung turun ke arah satu komponen di bawah seberang-seberangan dengan The Pillar's Rapier. Iya. Tapi untungnya nih ya cuma sekarat belum terkenok. Kalau misalkan mereka sampai terkenok itu udah opening yang bagus banget untuk The Pillar. Betul, opening yang akan dibuka langsung cepat dengan tim The Pillar untuk ke arah rumah pink. Tapi baik lagi di sini satu pemainnya terpisah cukup jauh karena menurut gua kalau dia mengambil satu langkah yang cukup berani, wah bener berani banget dia. Ternyata dia bisa dapetin satu blind spot dari The Pillar yang melakukan satu tembakan ke arah atas high ground. Jadi ini akan jadi satu checkpoint rumah yang bisa dimanfaatkan oleh Rimo. Tapi kalau misalkan zonanya ke arah dari The Pillar, Rimonya susah masuknya, Bu. Iya, Rimonya agak susah. Cuma dari The Pillar juga harus sedikit berhati-hati ya. Sebenarnya di belakang ini ada satu tim lagi dari tim nomor 4. Nah, itu dia tuh ini. Tapi kalau ngomongin masalah 24 tim yang bertanding hari ini ya. Iya, Terus sambil flashback ke arah FFML Season 3 Divisi 1. Rosugo Veda. Rajanya third party. Badah, itu dia Rosugo Veda, rajanya third party, benar. Ya kan? Karena banyak banget gitu kan pelakor-pelakor yang datang tanpa adanya tanggung jawab gitu kan. Dia langsung ngegerebek orang yang lagi perang-perang di rumah gitu ya kan. Nah itu dia, tapi ternyata dari Rimo Arjuna dengan The Pillar sendiri juga saling lihat-lihatan aja. Mereka lagi set up aja sih sebenarnya nih. Saling set up, oh ya kita bentar lagi bikin meet and greet aja yuk ya kan. Ini atau enggak kita bikin acara bukber ya kan. Nah belum tinggal kita tentuin nih bukbernya mau di rumah gue atau mau di rumah lo. Nah kalau mau ke rumah gue sini datang dulu dong. Iya gitu. datang dulu dong ya kan. Ini dikasih undangan. Tadi kan dari Rimo Arjuna nih yang ngeliat-liat nih kan si The Pillarnya kan, nengok-nengok ke jendela dikit, gue diundang gak ya, nih gue kirim undangan ke tas kena pala, udah pecah pokoknya. Sakit gak? Sakit lah, masa enggak. Oke, dan untuk zonanya sendiri juga akan update sebentar lagi ya, di mana sebenarnya masih cukup diuntungkan untuk Rosugo Veda, terus juga ada The Pillars dan juga Rimo Arjuna, tapi dari Aerolf juga sudah join di mana mereka mengambil pinggir zona bawah. Betul. Ada Marley dan juga Maybe yang akan coba mindik terlebih dahulu sebelum memasuki zona selanjutnya, karena menurut mereka udah pasti nih, udah feeling mereka udah kuat, karena perumahan Brasilia nih udah nggak ada, pasti nggak mungkin nggak ada orang, pasti ada orang yang akan mengungsi di situ ya kan. Iya. Dan kalau ngeliat tadi dari POV zona selanjutnya, tadi gue lihat ada NXL yang coba menunggu di area stasiun dan susah banget buat masuk karena dijegat sama tim 10, dan sudah ada satu orang korban yang bakalan terkena down dan udah disamperin sama satu tim dari Siren Esports. Iya, dan dari Siren juga sudah melakukan pergerakan yang cukup agresif di mana GGWP ID akan kedatangan tamu. Langsung saja sudah mulai set up glue wall dan langsung ada threat kenok di sini, di mana Siren berhasil mengkenok satu member, bahkan 2 member dari GGWP dengan satu granat yang dimiliki, satu confirm kill berhasil mereka dapatkan. Justin dan juga bersama kawannya dengan alok yang digunakan kembali. Gue udah lama banget kagak lihat alok. Tapi kita lanjut lagi dulu di mana The Pillar di sini berhasil mendapatkan bang. Langsung dikenok, tapi belum di end. Belum. Dikasih panik dulu. Panik gak? Panik lah. End gak? Masa enggak ya? Pedes gak? Pedes dong. Tapi kita bakalan melihat di sini dari Siren udah bakalan coba buat nge-secure rumah Harry Potter berseberangan dengan tim GGWP. Tapi kita melihat ada dari tim 5 NXL yang bakalan terobos aja lah bang. Masuk, assalamualaikum. Ini bawa takjil bang. Dan bener aja Evo langsung terkena knockdown. Iya, langsung saja dikasih takjil ya. Tapi ternyata dari GGWP sibuk aja sendiri di lantai 2. Makannya semua takjil yang dia punya. Tapi sayang sekali NXL-nya mau ikutan tapi gak dikasih sama Bar. Langsung dikenok aja jarnya, langsung diterjunin depan muka, ditembakin dari atas, langsung mau coba dikonfirmasi semuanya. Kiba pun berhasil mendapatkan GGWP. Backup yang sangat baik dari NXL Liga Game. GGWP gak bisa berbuat banyak.
banyak harus makan takjilnya di rumah masing-masing. Tapi ternyata dari NXL Liga Game dengan 3 poin kill yang mereka punya, mereka akan kedatangan tamu lagi. Ada Siren Esports yang coba masuk. Bagi dong takjilnya, Pak. Ya, ini dia kebiasaan ya kan, tetangga yang gak sabaran takjilnya ya kan. Langsung aja dihadiahkan satu hand cannon ke arah lantai 2. Meletup sudah dan Sin pun juga harus terjatuh. Raw pun juga harus menyusul, di mana masih 3 pemain member dari NXL yang masih melakukan satu setup regroup untuk melakukan satu cover kepada teman yang terkena down. Iya, sampai sementara itu dari NXL Liga Game dan juga Siren Esports ini cukup imbang ya antara mereka berdua. Meskipun tadi ada threat knock, mereka berdua berhasil merevive kawannya masing-masing. Akan coba revive kembali dan coba invade lagi, tapi ternyata dari NXL akan dijatuhkan kembali. Melihat posisi kayaknya udah nggak worth it untuk dipertahankan, ya udah dari Siren tarik mundur. Udah. Terima kasih, gue udah cukup celamitan, gue pergi dulu. Tapi ternyata dari DeVito akan knockdown di sini kelihatan oleh Rosugo Veda. Aerowave di sini berhasil mendapatkan Raw di sini juga sudah cukup sekarat, tampaknya mereka akan dibiarkan saja di luar zona, dibiarin dikuras habis darahnya ya, Bo. Betul, bakal dikuras habis darahnya dan sudah ada Kiba juga yang masuk. Assalamualaikum. Coba di tapping lagi dengan double barrelnya, berhasil mendapatkan satu knockdown. Udah ada Wukong yang coba diaktifkan, berubah jadi rumput. Udah coba berlari masuk ke zona, tapi sudah ada Aerowolf yang menunggu. Auman Serigala dari Aerowolf akan menghantui dari pemain-pemain NXL Liga Game, dan juga Rosugo Veda akan kesulitan untuk bergerak masuk ke zona selanjutnya karena sudah diisi oleh tim 3 dan meletup sudah granat dari Halcyon. Masak langsung mateng masuk ke dalam rumah, Abigail. Masak air biar mateng. Ya. Udah gitu doang. Lanjut lagi. Tapi ternyata dari NXL Liga Game nggak bisa berbuat banyak. Dimana mereka mau masuk zona, di belakangnya zona udah mulai ngehimpit ya kan. Mau masuk pun ditembakin sama Aero. Udah gitu diplontar sama Rosugo Veda. Ya. Kayak si Malakama mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Dan ini seperti ada Rimo Arjuna juga yang sudah mulai maju ke arah Bumi Sports, di mana mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill tambahan. Betul. Setelah men-take down Bumi Sports, tersisa 5 tim dengan 17 orang. Yes, 17 orang ya kan. Kalau kita melihat dari posisi tim-tim teman-teman kita, maju kena, mundur kena, udah kayak warkop gitu kan. Iya kan, kena kan. Buah si Malakama. Maju salah, nggak maju juga salah. Salah, udah pokoknya serba salah. Pokoknya kamu salah. Pokoknya kembali ke pasal 1. Kayak cowok. Ya, iya, dan itu ada Rimo juga yang sudah aman, tentram banget di dalam zona menunggu kedatangan tamu-tamunya yang datang untuk mengambil satu takjil. Tapi ada Bara yang masih ngumpet. Udah ada juga Halcyon dengan satu pelontarnya. Ada Von juga yang mempunyai pelontar, dan ternyata Rosugonya pun tereliminasi di peringkat kelima. Aerowolf pun juga harus menyusul di peringkat keempat, Abigail. Iya, instan karma untuk Rosugo Veda, di mana dia tadi ngeplontarin orang-orang, akhirnya kena juga. Dan dari The Pillars di sini akan coba langsung masuk lagi ke arah rumah yang dihuni oleh Rimo Arjuna. Coba jepit, sudah ada threat knock, langsung dipelontarin lagi. KitKat pun nggak bisa selamat. Ada threat knock yang luar biasa sekali dari Tham XD. Langsung saja mendapatkan satu member lagi dari Rimo Arjuna. Rimo cukup terpojok. Tham XD di sini benar-benar luar biasa. Akhirnya, tapi ini akan menjadi 1v1. Kita akan lihat sendiri di mana dari Ham XD akan coba gocek lagi, setup lagi glue wall-nya. Lihat lagi kanan kiri, di glue wall lagi. Benar-benar nice banget refleksnya. Ada Wukong di belakang, tapi nggak kelihatan. Rimo dengan 7 poin kill berhasil mendapatkan buyanya di match ketiga. Wow, congratulations untuk Rimo Esports. Buya di game ketiga kita untuk hari ini. Dan itulah dia. Rumput-rumput yang menjalar itu cukup meresahkan ya, Bu. Betul, rumput berjalan cukup meresahkan. Kalau misalkan ditanya, ini